Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Siti Nurhaliza dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan dengan NPM 227555085. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan pada akuntansi sektor publik. Pertama, itu ada akuntansi belanja barang dan jasa. Definisinya yaitu belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ini masuk dalam peraturan nomor 71 tahun 2010. Dan kalau untuk belanja itu adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Ada klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja ini ada di dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 dan belanja tersebut dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Dan isinya yang pertama ada belanja operasi, yaitu ada belanja pegawai, ada belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua yaitu ada belanja modal, dan yang ketiga adalah belanja tak terduga. Ada prinsip dan pengakuan lalu pengukurannya. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran di kas rekening umum daerah. Lalu yang kedua itu ada pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang dikeluarkan itu disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Lalu yang terakhir itu ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang telah ada pada periode yang dicatat, lalu dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja tersebut akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain di laporan realisasi anggaran. Kedua yaitu ada akuntansi beban. Nah, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dan dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset dan kewajiban. Lalu ada klasifikasi beban, yaitu ada beban operasi yang di dalamnya ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain. Lalu yang kedua ada beban transfer. Nah, beban transfer ini di dalamnya ada beban bagi hasil pajak, ada beban bagi hasil pendapatan lainnya, ada beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah, harus ada beban transfer bantuan ke desa, ada beban transfer bantuan keuangan lainnya. Ada beban non-operasional. Nah, beban ini bersifat tidak rutin dan berasal dari yang pertama itu defisit penjualan aset non lancar, yang kedua ada penyelesaian kewajiban jangka panjang, yang ketiga adalah dari kegiatan non operasional lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada beban luar biasa. Nah, beban ini dicatat atas kejadian luar biasa, dan yang dimaksudkan kejadian luar biasa itu yang pertama tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, yang kedua tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, yang ketiga itu adalah kejadian di luar kendali pemerintah. Lalu ada prinsip pengakuan dan pengukuran untuk beban. Beban diakui saat yang pertama itu adalah timbullah kewajiban. Nah, timbullah kewajiban ini maksudnya adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Yang kedua itu ada terjadinya konsumsi aset. Maksudnya saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbullah kewajiban, maka konsumsi aset non-kas akan terjadi dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga itu ada terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ini terjadi saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat yaitu ada koreksi atas beban atau penerimaan kembali. Ini terjadi pada periode berjalan dan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Nah, penerimaan kembali ini atas beban akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode yang berjalan. Nah, terus ada pencatatan beban. Nah, jurnal yang atas beban akan dibuat
kaitannya berdasarkan pemerintahan daerah sebagai entitas keuangan, dan pencatatannya itu menggunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional atau LO dan neraca di Pemda. Nah, contoh pencatatan jurnal untuk beban di buku jurnal itu dengan mekanisme pembayaran GU atau TU di SKPD, yaitu di posisi debit ada beban, misalnya beban gaji di posisi debit, dan di posisi kreditnya itu ada kas di bendahara pengeluaran di posisi kredit, lalu ada beban di bendahara pengeluaran di posisi debit, dan rekening PPKD di posisi kredit. Lalu yang kedua ada contoh pencatatan beban menggunakan mekanisme LS di SKPD, itu yang akunnya ada beban gaji pada rekening PPKD di posisi kredit, dan penyajian beban tersebut ada di dalam laporan operasional atau LO. Terakhir itu ada akuntansi persediaan. Nah, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan surplus ini merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan beban akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, pupuk, bahan pembersih, dan yang lainnya. Ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian, maka nilai itu akan berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka nilai tersebut berdasarkan biaya terstandar. Yang keempat, ada persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau barang dalam nilai sebesar nilai wajar. Yang terakhir itu ada saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Lalu ada pencatatan persediaan menggunakan jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Di posisi kredit ada persediaan barang dan jasa atau yang lainnya. Lalu di kredit ada kasih bendahara pengeluaran di posisi kredit sebesar yang ada di soal. Lalu ada penyajian persediaan, yaitu dilaporkan pada laporan neraca dan diungkapkan pada CHLK. Contoh transaksi pada jurnal mekanisme ELS, yaitu ada dibayarkan gaji pada bulan September di Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Dan kita mencatatnya di pembukuan SKPD, yaitu laporan realisasi anggaran itu ada belanja pegawai di posisi debit sebesar 600 juta, di posisi kredit ada perubahan sal sebesar 600 juta. Dan untuk di jurnal laporan operasional itu ada beban pegawai di posisi debit sebesar 600 juta, rekening PPKD di posisi kredit sebesar 600 juta. Lalu ada pembukuan PPKD, itu ada jurnal laporan operasional, di posisi kredit ada rekening SKPD sebesar 600 juta, dan di kas daerah di kredit sebesar 600 juta rupiah. Contoh yang selanjutnya ada contoh transaksi SKPD, dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan. Ini menggunakan mekanisme UP dan GU. Untuk pembukaan SKPD pada saat pengeluaran kas itu ada jurnal laporan realisasi anggaran, di posisi debit ada belanja barang sebesar 80 juta, di posisi kredit ada perubahan sal sebesar 80 juta, dan untuk di jurnal laporan operasional itu ada beban barang sebesar 80 juta di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit sebesar 80 juta, dan untuk pembukuan pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU itu ada jurnal operasional. Laporan operasional yang di posisi debit itu ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta, dan di kredit rekening PPKD sebesar 80 juta, dan ada pembukuan di PPKD itu ada jurnal operasional atau laporan operasional
Di posisi debit itu ada rekening SKPD 80 juta dan kas daerah di posisi kredit sebesar 80 juta. Ada contoh transaksi persediaan. Yang pertama itu ada pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta rupiah. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan tersebut adalah 6 juta rupiah. Lalu kita menggunakan jurnal laporan operasional. Di posisi debit itu ada persediaan sebesar 4 juta dan beban persediaan sebesar 4 juta. Ini didapat dari 10 juta dikurang 6 juta dan mendapatkan 4 juta rupiah. Lalu ada yang kedua itu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan yang tercatat di neraca saldo itu sebesar 12 juta rupiah. Untuk jurnalnya itu ada beban persediaan sebesar 4 juta dan di posisi kredit itu ada persediaan sebesar 2 juta. Ini bersangkutan dengan soal yang di atas dan makanya di jurnalnya itu ada beban persediaan pada persediaan sebesar yang sesuai pada nilai yang tercatat di neraca saldo dan pengurangannya. Materi yang disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.